Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadail wal karamah. Bapak yang kami muliakan, alhamdulillah sudah diberkahi Allah. Syukur kita malam hari ini dan bisa hadirkan kembali majelis taklim setelah kita ada yasin bersama. Salawat dan salam bersama-sama kita aturkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Jumat yang lalu kita sudah sedikit membahas tentang haditsul ifki walaupun tidak lengkap, dan titik pertanyaan sebenarnya pada satu sosok, satu tokoh yang menjadi troublemaker dalam sejarah, yaitu seorang yang digelar sebagai munafik besar di zaman Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Masih ingat? Bukan Salul, Salul artis. Malam ini insya Allah, walaupun mungkin tidak banyak, kita akan membahas sedikit dan yang tidak ada sejarahnya. Malam hari ini kita coba sedikit membaca bagaimana akhir kehidupan dari tokoh-tokoh besar atau para pemimpin-pemimpin yang dianggap sebagai pemimpin-pemimpin yang adil, walaupun mungkin tidak mungkin bisa menyelesaikan itu, tapi barangkali sekedar pemanasan, memancing rasa ingin tahu kita. Saya banyak mengambil dari bukunya Imam As-Suyuti, Tarikhul Khulafa bin Bapak yang memuliakan. Ketika Rasulullah SAW meninggal, beliau kembali kepada Allah. Khalifah yang pertama yang digelar dengan Khalifatul Rasul yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini dibaiat pada tahun ke-11 Hijrah. Dia akan menjadi khalifah, dibaiat oleh sahabat-sahabat itu pada tahun ke-11 Hijrah. Masa kepemimpinan beliau tidak lama, hanya 2 tahun. Tahun ke-11 dibaiat, tahun ke-13 beliau meninggal. Di cuma 2 tahun, 2 tahun lebih dikit dia menjadi khalifah, tidak lama. Proses pemilihannya kalau kita baca dalam sejarahnya luar biasa. Begitu Rasulullah meninggal, kota Madinah itu heboh. Sahabat-sahabat ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima. Dan sosok Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sosok orang tua yang dianggap sebagai penenang yang bisa mengademkan suasana yang panas, bisa mendinginkan otak-otak yang sedang bergelora berpikir panas. Sosok beliau lah yang menjadi pendinginnya. Awalnya orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansor itu punya ide masing-masing. Orang Ansor punya ide supaya yang diangkat menjadi pengganti Rasulullah itu adalah kelompok Ansor, orang-orang Madinah asli. Muhajirin juga seperti itu. Ada usulan jangan kalau 2 saja pemimpinnya, satu dari Ansor, satu dari Muhajirin. Dari Muhajirin itu Sayyidina Abu Bakar diajukan, kemudian dari Ansor itu diajukan nama Abu Ubaidah bin Jarrah. Tetapi kemudian alhamdulillah
alhamdulillah dengan kelapangan dada dan keluasan pikiran para sahabat Rasulullah, semuanya sepakat berbaiat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semuanya tak terkecuali, termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Zubair juga berbaiat. Kenapa itu saya sampaikan? Karena orang-orang Syiah mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar itu adalah dua tagut yang merampok kekuasaannya Ali. Mestinya setelah nanti itu yang diangkat adalah Ali, kata orang Syiah. Maka ada hadis, ada cerita yang terkenal ada sebagai hukum itu. Bapak yang dimuliakan, 2 tahun beliau meminta tak lama, cuma sebentar. Menurut satu riwayat, Sayyidina Abu Bakar ini meninggal karena sakit. Kata Ibnu Aisyah, anaknya Sayyidina Abu Bakar, istri Rasulullah SAW, beliau sakit karena pernah mandi dan pada saat itu terlalu dingin mandinya. Kemudian habis mandi tidak terlalu dingin, kondisi pada saat itu demam. Demam itulah yang menjadi asbab kematian beliau. Tapi ada riwayat lain yang ditemukan Imam Suyuti bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini diracuni oleh orang Yahudi. Jadi pada suatu waktu beliau makan bersama seorang temannya. Pada saat sedang makan, teman Sayyidina Abu Bakar ini ngomong, "Ya Abu Bakar, tanya oleh Abu Bakar, angkat tanganmu, berhentilah makan, berhentilah makan, karena makanan yang kita makan ini ada racunnya. Dan jaraknya 1 tahun dari hari ini kita akan mati pada hari yang sama." Dan ternyata sejarah menunjukkan sahabat Sayyidina Abu Bakar ini dan Sayyidina Abu Bakar meninggalnya hanya sama. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar pun meninggal karena diracun oleh orang Yahudi. Jangan lupa bahwa Rasulullah SAW asbab, menurut sejarawan, asbab sakitnya Rasulullah juga adalah karena diracuni oleh seorang perempuan Yahudi. Beliau dikasih jamuan makan daging paha kambing. Di dalam paha kambing itu sudah disisipkan racun yang sangat ganas. Rasulullah makan. Ketika itu sudah diletakkan di dalam mulutnya Rasulullah, belum tertelan, di mulutnya Rasulullah, Jibril datang. Kata Jibril, "Ya Rasulullah, muntahkan itu karena itu ada racunnya." Ada sahabat yang makan bersama Rasulullah, meninggal di situ, mati di depan, saking ganasnya racun. Barangkali mungkin cyanida, ya, atau kopi Mirna ya. Kalau dulu mungkin apa namanya itu cyanida untuk Pak Munir gitu. Langsung itu Pak. Rasulullah tidak menelan itu, tetapi karena dia sudah masuk ke dalam mulut, ada sisa-sisa ludah yang sudah menyatu dengan itu yang kemudian tertelan. Yang itulah kemudian menyebabkan akhirnya Rasulullah menderita sakit yang luar biasa. Di antara asbabnya sakit itu adalah karena pengaruh racun yang ditaruh oleh perempuan Yahudi di dalam daging kambing yang merupakan makanan kegemaran Rasulullah SAW. Jadi hebat memang orang Yahudi, luar biasa. Itu Sayyidina Abu Bakar. Singkat saja, banyak kita malam ini. Ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal, Rasulullah meninggal tidak meninggalkan wasiat. Jadi sahabat musyawarah melakukan pemilihan dewan. Rasulullah tidak menunjuk siapa penggantinya, tapi isyarat dari Nabi bahwa orang yang paling cocok, paling layak menggantikan beliau, isyaratnya adalah ketika beliau sedang sakit, yang diminta untuk menjadi imam sholat adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selama beliau sakit, Abu Bakar yang menjadi imam, mengimami para sahabat di Masjid Nabawi. Isyarat itu menurut ulama itulah pertanda bahwa Nabi mempercayakan kepemimpinan kepada Sayyidina Abu Bakar. Sahabat memilih beliau di antara alasan juga adalah karena beliau adalah orang yang paling dekat dengan Nabi. Sejak pertama Nabi berdakwah, orang tua pertama yang masuk Islam adalah Sayyidina Abu Bakar.
Bahkan ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, yang menemani Rasulullah sembunyi di gua adalah Sayyidina Abu Bakar. Yang menemani perjalanan beliau dari Mekah ke Madinah juga Sayyidina Abu Bakar. Maka dua sahabat ini adalah sangat-sangat tidak terpisahkan. Jadi kalau kata Sayyidina Umar, tidak ada orang yang lebih mulia setelah Abu Bakar ini. Abu Bakar ini orang yang paling mulia di sisi Rasulullah SAW. Dan kata Sayyidina Umar, saya selalu kalah dengan Abu Bakar. Mesti kalah selangkah dengan Sayyidina Abu Bakar. Tahun ke-13 beliau meninggal dan dibaiatlah penggantinya Sayyidina Umar Ibn Khattab. Sayyidina Umar ini memang diwasiatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, kalau saya meninggal penggantinya adalah Umar bin Khattab. Saya ditunjuk karena dia sosok yang dianggap paling kompeten, paling punya kapabilitas dan kualitas untuk menjadi pemimpin kaum muslimin pada saat itu. Sayyidina Umar bin Khattab dibaiat, diangkat menjadi khalifah, dan gelar Amirul Mukminin pertama kali dipakai oleh Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Abu Bakar gelarnya Khalifatul Rasul, Sayyidina Umar sudah digelari dengan Amirul Mukminin. Tahun 13 sampai tahun ke-25, lumayan lama dulu. Di tahun ke-13 sampai tahun ke-25, tahun ke-25 Hijrah, Sayyidina Umar bin Khattab ini juga menjadi korban keganasan musuh-musuh Islam. Itu yang ingin saya sampaikan. Kaitannya dengan ujungnya ya, kita tidak bahas sekarang. Kalau dalamnya tidak selesai. Pada masa kepemimpinan beliau dikenal dalam sejarah adalah periode di mana keadilan betul-betul ditegakkan. Ada seorang pemuda budak namanya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, budak seorang warga di Madinah. Pekerjaannya itu tukang buat pengampu besi, membuat pedang, segala macam itu. Pokoknya tukang empu gitu ya, tukang besi. Apa omongan dia? Kata dia, semua orang merasakan keadilan umat kecuali saya. Kecuali dia, dendam, pengen membunuh Sayyidina Umar bin Khattab. Singkat cerita, segala direncanakan, dia sengaja membuat satu pisau mati kulit. Jadi pisau itu dibuat sengaja, kemanapun ditusuk itu akan membelah. Kalau dicucuk ya, ke kiri kanan tajam balik. Jadi Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini diintipnya dari nama. Ketika beliau sedang mengimami sholat subuh, ketika itulah dia masuk ke masjid, dan tidak hanya Sayyidina Umar yang dia bawa itu. Dia masuk ke masjid, dia melukai, kata Imam Asy'uti, itu kurang lebih ada sekitar 7 orang yang meninggal karena amukan si Majusi. Dan Sayyidina Umar itu ditikam banyak, di antaranya ada di bawah pusat di laporan sini. Jadi ketika beliau kena itu, dikasih minum itu, masuknya labat susu, keluarnya susu, dimasuk ke seluruh, jadi robek, rambut robek. Pertanyaan Sayyidina Umar ketika beliau ditusuk, siapa yang menjaga? Siapa menjaga? Ketika diberitahu bahwa yang menusuk beliau adalah seorang Majusi, senang Sayyidina Umar. Kenapa? Karena memang beliau pernah berdoa. Beliau berdoa supaya diberikan syahid, supaya mati syahid, dan syahidnya di kota Madinah. Jadi kata sahabat yang lain, mungkin syahid di Madinah, karena ada perang di Madinah, sulit untuk syahid di Madinah.
Tapi ternyata cara Allah untuk memberikan kemuliaan syahid kepada Sayyidina Umar adalah orang Majusi itu yang datang ke situ dan beliau menjadi korban keganasan itu, mendapatkan kedudukan mulia sebagai syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Sayyidina Umar ibnu Khattab, khalifah yang kedua, kan kedua. Kemudian tahun ke-25 Hijrah itu bukan 23, tahun ke-3 Hijrah Sayyidina Umar meninggal, lalu kemudian digantikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ini orang kaya, lembut, orang yang lembut. Sejarawan mengatakan 6 tahun pertama kepemimpinan Sayyidina Utsman ini bagus, tapi 6 tahun berikutnya itu mulai terjadi banyak nepotisme, kata sejarawan. Jadi nepotisme terjadi. Jadi ada saudara anak pamannya, anak bibinya diangkat jadi gubernur. Karena memang sudah terjadi gejolak di masyarakat itu. Jadi fitnah sudah merajalela. Jadi beliau memimpin kurang lebih sekitar 12 tahun, 6 tahun pertama bagus, 6 tahun berikutnya sudah gejolak, sudah luar biasa. Tahun 35 Hijrah Sayyidina Utsman ini menjadi korban juga. Siapa provokatornya? Kalau kemarin kita cerita Abdullah bin Ubay bin Salul, provokator yang menyebabkan terjadinya pemberontakan terhadap Sayyidina Utsman ini adalah seorang Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Jadi orang Yahudi masuk Islam sengaja untuk merusak Islam dari dalam. Dia yang mempromotori orang, menghimpun kekuatan, akhirnya terprovokasi sebagian para sahabat itu, dan ujungnya Sayyidina Utsman bin Affan sekeluarga itu dikepung rumah istananya, rumahnya itu selama kurang lebih kata sejarah sekitar 40 hari. 40 hari dikepung oleh sekitar 600 orang, dan jangankan makan, untuk mendapatkan minum pun susah. Termasuk yang ikut menjaga di situ banyak sahabat-sahabat, ada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar anaknya Sayyidina Umar, ada juga cucunya Rasulullah, Hasan dan Husain juga di situ. Disuruh oleh Sayyidina Ali untuk ikut menjaga pintu rumahnya Sayyidina Utsman bin Affan. Akhirnya pemberontak yang dikompori oleh orang Yahudi itu, adalah sahabat tadi, berhasil menjebol rumah, dan kemudian berhasil juga dia melukai dan membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Di antara yang sempat terprovokasi ada anaknya Sayyidina Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar, terprovokasi dan ikut dalam kelompok pemberontak tadi. Jadi begitu dia masuk ke dalam rumah, berhadapan dengan Sayyidina Utsman bin Affan, dia pegang janggutnya Sayyidina Utsman bin Affan itu sambil megang pedang, maksudnya nak ditusuk. Apa kata Sayyidina Utsman bin Affan? Orang yang punya, kata Sayyidina Utsman bin Affan, kenapa kau pegang janggutku? Janggut ini dulu dimuliakan oleh bapakmu. Kenapa kau pegang dengan kasar? Langsung geletak tangan Muhammad bin Abu Bakar tadi, langsung menter, langsung nyembuh. Dia tersadar bahwa dia sudah salah memilih teman, terprovokasi oleh orang-orang jahat, orang-orang penghasut. Akhirnya dia berbalik dari tadinya nak menyerang Sayyidina Utsman, berbalik menjadi pembela Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi ya kalah kekuatan. Sayyidina Utsman bin Affan itu ditusuk kening dia ditusuk, begitu dia sudah jatuh, melompat salah seorang pemberontak itu dengan pisau. Kata sejarawan ada 9 tusukan dikejamkan, dan sudah terbalik, ganas luar biasa. Dan beliau juga syahid, meninggal karena itu Sayyidina Utsman bin Affan tahun
muncul kelompok yang menuntut supaya pembunuh Utsman dicari. Ada muncul kelompok Khawarij, ada muncul juga kelompok Syiatul Ali, pendukung Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Utsman bin Affan meninggal, maka diangkatlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat, pengganti Sayyidina Utsman bin Affan. Bapak yang kami muliakan, Rasulullah itu sudah pernah memprediksi, menyampaikan dalam hadis beliau bahwa Sayyidina Utsman ini akan dibunuh oleh orang jahat dulu, sama seperti Sayyidina Ali. Tahun 35 beliau dibaiat menjadi khalifah, terjadi pemberontakan, terjadi perpecahan, muncul kelompok-kelompok, ada Khawarij, ada Syiah. Orang Khawarij ini anti terhadap Ali, anti juga terhadap Muawiyah. Jadi dengan Sayyidina Ali dagang, dengan Muawiyah bin Abi Sufyan juga dagang. Luar kali. Tetapi kata para sejarawan, jangan tanya ibadahnya. Orang-orang Khawarij itu jangan tanya ibadahnya. Keningnya hitam saking banyaknya dosa. Bacaan Al-Qur'annya kalau kamu dekati dia, malu kamu mendekati dia mendengar baca, saking bagusnya bacaan Al-Qur'annya. Maka orang yang bertugas untuk menghabisi Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu, menurut sebagian sejarawan itu adalah seorang hafiz Quran, namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Pada hari itu 3 orang targetnya. Pertama Ali bin Abi Thalib, kemudian yang kedua yang mau dia bunuh juga itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian si kok lagi itu adalah negosiator dari pihak Muawiyah, Amr bin As, yang bagian nego waktu terjadi tahkim antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Berhasil membunuh Sayyidina Ali. Ketika beliau keluar akan salat subuh, begitu keluar dari rumahnya, Ibnu Muljam ini sudah nunggu langimah dan sudah menyiapkan pisau yang sudah dilumuri dengan racun. Jadi racun. Begitu beliau keluar, langsung dia tikam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Langsung dia tebaskan pedangnya itu kena tening beliau, dan itu membelah sampai ke belakang. Jadi memang luar biasa. Orang yang hidup dengan keyakinannya sendiri bahwa dialah yang paling benar, orang lain salah, itu memang berbahaya dari dulu. Khawarij itu anak pinaknya, cara berpikir sampai sekarang ada. Sebagian kelompok yang sekarang eksis dalam dunia Islam ini dianggap sebagai neo Khawarij, yang merasa dirinya yang paling abid, paling banyak ibadah, paling banyak amal Quran, paling banyak ngerti hadis, paling paham tafsir. Pokoknya dia mulai benar, orang salah. Sedikit-sedikit mengkafirkan orang, sedikit-sedikit mengkafirkan orang. Itulah kata Sayyidina Ali. Orang Khawarij itu luar biasa. Hafal Qurannya bagus, ibadahnya bagus. Sedikit-sedikit ngomong, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu kalimat Khawarij. Apa kata Sayyidina Ali menanggapi komentar itu? Kata saya, qauluhul haq wa uradu bihi batil. Omongannya benar, kembali Quran Sunnah itu benar, tetapi wa uradu bihi batil, kenanya salah. Ngapa yang dimaksud balik ke Al-Quran dan Sunnah? Karena mengikuti pemahaman mereka, pemahaman lain salah. Itu yang sekarang kita banyak dengar kan? Kembali ke Al-Quran dan Sunnah, kembali Muhammad Cahmawi ke Al-Quran dan Sunnah. Apa imam-imam yang 4 itu tidak menggunakan Al-Quran dan Sunnah? Saya tadi kemarin mendengarkan tayangan yang ada di tahun berapa itu di Trans 7 itu ada Khalifah itu. Kebetulan membahas tentang Imam Al-Ghazali. Narasumbernya Ustaz yang narasumbernya itu bagus di depan, menceritakan tentang bagaimana Imam Al-Ghazali mempelajari fikih, lalu kemudian beliau ayahnya seorang sufi, kemudian ayahnya meninggal, dititipkan Imam Al-Ghazali ini kepada temannya yang juga seorang sufi. Setelah hartanya habis, dalam cerita ini, setelah hartanya habis,
lalu kemudian oleh sufi tersebut, alhamdulillah kata dia, alhamdulillah dia tidak tidak diajarkan sufinya, tapi disuruh masuk ke sekolah. Aku pikir kenapa alhamdulillah, sudah mulai curiga nonton itu. Alhamdulillah tidak diajarkan tasawuf, alhamdulillah. Akhirnya sekolah Imam Al-Ghazali, lalu kemudian beliau menjadi seorang yang ahli fikih, ahli filsafat juga, dan pada akhirnya beliau menjadi seorang sufi, ahli tasawuf. Karya-karyanya sampai sekarang bisa kita nikmati. Ihya Ulumuddin menjadi kitab yang sangat familiar di Indonesia. Pasti orang yang pernah pesantren pasti tahu dengan Ihya Ulumuddin. Kalau tidak tahu dengan Ihya Ulumuddin mungkin tidak baik ya. Banyak macam judulnya ditilang. Nah, kata Ustadz yang di acara itu, pada ujung akhir hayatnya Imam Al-Ghazali ini ketika meninggal itu mempelajari Sahih Bukhari. Kesimpulannya kata dia, sudah berkelana mencari selama sekian belas tahun, 11 tahun belajar, akhirnya baru menemukan bahwa yang utama itu adalah belajar Al-Quran dan Sunnah. Jadi kena dia maksudnya Imam Ghazali dari awal tak ngerti Al-Quran dan ngerti Sunnah. Al-Quran ajar seperti itu. Baca mungkin yang digelari dengan Hujjatul Islam, diakui oleh ulama sepanjang sejarah sebagai orang yang muktabar, orang yang ilmunya sangat-sangat luar, bahrul ilmi, luar biasa ilmunya luas. Kok ketika itu dia ngomongin baru nak belajar Al-Quran dan Sunnah, karena aku bilang, ini Ustaz ini Ustaz Wahabi gitu. Makanya baca kalau setelah Imam Ghazali itu baca dia anggap pernah belajar, karena pernah meninggal menurut kitab Sahih Bukhari. Padahal kalau kita dengar cerita-cerita dari ulama-ulama Imam Al-Ghazali itu sebelum beliau meninggal, itu semua ulama-ulama, dia adalah waliullah, semua ulama-ulama yang tahu dengan beliau itu sudah dikasih tahu. Jadi beliau pesan dengan adik Imam Ghazali itu, beradik dia, pesan dia, kalau saya nanti meninggal, kakek yang menjawabkan sianu, dan disebutkan oleh Imam Ghazali. Adiknya ini bingung karena orang yang disebutkan oleh Imam Ghazali akan menjawabkan dia ini jaraknya dari tempat tinggal Imam Ghazali itu butuh waktu 3 hari baru sampai. Padahal Imam Ghazali masih ada, belum meninggal, belum mati masih. Ketika sudah dekat waktunya, dia minta kain kafan itu, lalu kemudian terjadi proses sakaratul maut, dan yang membuat adik beliau tercengang, begitu beliau sudah meninggal, orang-orang yang disebutkan oleh Imam Ghazali sudah datang ke rumah. Padahal jaraknya 3 hari. Kalau misalnya dekat dia meninggal, berarti mungkin di hari Senin mungkin baru sampai. Ini tidak. Begitu beliau meninggal, langsung datang. Heran adik-adik, kenapa baca datang itu meninggal? Apa kata ulama-ulama yang hadir itu? 3 hari yang lalu Imam Al-Ghazali sudah mendatangi kami, minta kami datang kembali. Jadi kita tahu mengatakan malaikat mampu datang. Sudah tahu. Orang dengan level, dengan kualitas keilmuan, kualitas kedekatan kewaliannya seperti itu, dianggap oleh mereka tak ngerti Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Dia membaca kitab itu paham. Jangan kena membaca kitab itu barangkali tidak paham. Bapak yang kami muliakan, Sayyidina Ali, belakang situ. Sayyidina Ali bin Abi Thalib akhirnya juga syahid, dibunuh oleh seorang Khawarij, Abdurrahman ibn Muljam. Jadi keempat khalifah itu kalau mengikuti pendapatnya yang dinukil oleh Imam Suyuti, keempat-empatnya itu menjadi korban
Bagaimana cara mati itu sebenarnya tidak terlalu penting bagi kita orang Islam. Yang penting itu bagaimana kondisi kita ketika kita menghadapi kematian. Maka doa yang tak pernah kita tinggalkan itu adalah Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, tutup usia kami, tutup hidup kami ini bi husnil khatimah, dengan husnul khatimah. Husnul khatimah itu mati dalam iman. Wa la takhtim alaina, dengan kau tutup usia kami bi su'il khatimah, dengan akhir yang buruk, dengan akhir yang mungkin dalam maksiat, dalam kondisi tidak ingat kepada Allah. Tak penting prosesnya seperti apa, bahkan kemuliaan para sahabat Rasulullah itu bagi kita dengan mata zahir kita nilai ini kematian yang tragis, kematian yang tragis. Tetapi dalam perspektif seorang muslim, kematian itu dianggap sebagai sebuah hadiah dari Allah untuk memuliakan posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama Bapak seperti kondisi sekarang. Kita ini diintip-intip terus dari corona. Kalau rumah takut corona, gawe takut corona, diintip terus oleh corona. Maka ini perlu juga kita mempelajari bagaimana cara pandang Islam yang ada itu. Supaya kita bukan nekat, bukan tidak berperhitungan, tetapi paling tidak kita menanamkan keyakinan dalam hati. Kata Rasulullah, Nabi pernah nanya kepada sahabat, man ta'udduna minasyuhada, orang-orang yang syahid itu apa yang baik? Rasulullah nanya ke sahabat. Kata sahabat, ada yang jawab, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid, orang yang terbunuh di medan perang itulah orang yang syahid. Apa kata Rasulullah? Kalau itu berarti inna syuhada min ummati la qalil. Syuhada yang antara umat itu pasti cuma dikit. Tak banyak yang mati di medan perang. Lalu sekarang kan mati. Perang sekarang kan tidak jelas. Kalau zaman Nabi kan jelas. Perang Badar, siapa yang dilawan? Orang kafir Quraisy. Perang Uhud, jelas. Perang Ahzab, koalisi Yahudi, orang Nasrani, kafir Quraisy bergabung dalam perang Ahzab, perang Khandaq itu, bergabung. Jelas musuhnya. Kalau kita sekarang tidak jelas. Ada yang ngebom di Bali, yang mati hanya oleh orang Islam. Tidak jelas. Perang di mana? Di negara-negara Arab antara Syiah dengan Sunni. Nah, Sunni dengan Syiah, sampai uang yang mengaku bersyahadat, mengaku Islam, tak keluar ya. Kalau itu terus sedikit berarti orang syahid di antara mereka. Kata beliau, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Orang yang terbunuh di medan perang jihad fi sabilillah dia syahid. Man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Orang yang mati dalam memperjuangkan kalimat Allah juga syahid. Ada orang sedang ngajar, tiba-tiba belak mati, itu masuk kategori syahid. Lagi ngaji mati. Kemudian ada yang kemarin itu lagi ceramah mati. Nah, kalau tahu kalau lagi kampanye mati. Masuk kategori apa? Orang yang waman mata fit ta'un fahuwa syahid, orang yang meninggal dalam satu wabah apapun pada masa itu, maka dia juga termasuk kategori syahid. Orang yang meninggal karena wabah juga masuk kategori syahid. Maka kita kalau bisa ya baca, jangan keluar kalimat kasihan itu mati kena COVID, bungkus pakai plastik, masuk ke dalam kotak plastik kumpulnya dikubur apa jadi keluarga ala kayak kesian dia. Nah, jangan-jangan kita yang patut kesian dengan kawan kita. Dia mati kan kalau ikhlas dia menerima itu masuk kategori orang yang mati syahid. Sementara kita Allah, maka ketika Abu Ubaidah bin Jarrah berada di masa cerita dulu, beliau menjadi gubernur itu diminta keluar Presiden Umar karena disitu sedang mewabah tahun itu. Kalau baik dari rumah, balik lagi ke Madinah. Anak beliau, tak galak.
beliau berdoa bapaknya. Engkau kan orang yang doanya diijabah, mustajab. Beliau digelari oleh Nabi Aminul Ummah, orang yang paling terpercaya di antara umatku, kata Nabi. Abu Ubaidah bin Jarrah. Tak galak dia berdoa. Memang dia menunggu ini kesempatan, kata dia, untuk mati syahid. Dan beliau memang meninggal terkena wabah Ta'un itu dan menjadi syahid. Penerus beliau juga setelahnya juga meninggal karena itu. Jadi bukan sebuah kehinaan bahwa kemudian ada saudara-saudara kita yang terkena itu, walaupun kita tidak berharap, namun kepada Allah mudah-mudahan kita dihindarkan dari itu. Tapi kalau pun berjumpa, betul, maka yakinkan dalam hati bahwa ini cara Allah untuk mengangkat derajat kita, meninggikan derajat kita, meninggikan derajat saudara kita, dan jangan anggap itu sebagai sebuah kehinaan. Kalau kita biasa menilai dengan perspektif lahir, mati itu banyak orang datang, nah kita mantap itu. Padahal yang mati kan anak kepala dinas, orang datang tak lemak dengan kepala dinas. Yang mati anak bupati, orang ini datang kali. Mulai dari seklu, lurahnya, RT-nya, kepala dinas itu kali kepada datang kau. Bukan berarti kami banyak yang datang lagi. Maka bukan itu salah ukurannya. Ujung yang baik, mati dalam iman, itulah yang kita harapkan sebagai penghujung husnul khotimah. Berkali itu Bapak yang kita sampaikan. Berapa banyak lagi. Mungkin itu, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang terjaga. Kita taati apa yang menjadi ajaran pemerintah. Tapi jangan lupa kalau kita menguatkan imun, jangan lagi iman yang juga dikuatkan. Banyak-banyak baca Quran, solawat, sodako, solat. Banyak-banyak lah yang menurut supaya tenang kita. Kalau ada turuti sifat manusia kita memang takut. Semuanya itu aman dalam kamar kita. Jangan terlalu. Tapi menurut anak kita mantap dari rumah kita. Mengkir masuk dari jangan kan corona, uang maling kan ada orang pencuri kelas kakap itu. Kalau kata uang ya itu pencuri kelas kakap itu mampu masuk ke dalam rumah itu. Kalau rumah itu bisa dimasuki cahaya, maka dia baca masuk. Apa ya? Kalau sinar baca masuk, maka dia baca masuk. Katanya itu kunci itu kan? Katanya kunci. Saking kan oh nabi tidak boleh. Ukurannya kan nano katanya. Aku tahu nano itu ini. Rupanya nano itu ukur kan. Bapak yang berkata itu, terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah ada itu dulu sih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita dengarkan kalimat beribadahlah kamu seolah-olah kamu mati besok. Itulah duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Nah, jadi pertanyaannya itu apakah habis, apakah sakit, kalau lakukan jangan bertanya. Kalau dia habis, apakah sampai puasanya? Iya. Terus yang keduanya, sebagai manusia kita ada bisa kita menafsirkan mimpi. Apa? Menafsirkan mimpi. Oh iya. Ada. Kalau zaman sekarang ada orang yang akan kopi apa? Iya. Mimpi itu disalurkan. Misalnya mimpi orang sudah nikah. Mimpi itu misalnya itu tafsirkan bisa. Ini juga baik, terima kasih Pak. Langsung ya. Yang pertama, kalau kami di pondok itu menghafalkan itu makalah katanya. Ada yang mengatakan dari Imam Syafi'i. Tidak tahu siapa tepatnya yang mengucapkan itu. Iman itu dia katakan kami syurga wa amal di akhiratika karena kamu itu goda. Amal itu dia karena kamu syurga. Beramallah untuk duniamu, bergawailah untuk duniamu, karena ketahui syurga. Seolah-olah kau selama hidup. Supaya semangat bergawe dengan royo. Wa amal di akhiratika, tapi beramallah untuk akhiratmu,
karena katamu tuh ada seolah-olah besok engkau akan mati. Supaya apa? Supaya ibadahnya khusyuk. Maka kata ulama, salah satu trik untuk sholat itu bisa khusyuk, bisa bermakna itu, bayangkan bahwa sholat yang kita tegakkan saat ini itulah sholat terakhir kita. Setelah ini mereka mau datang. Nah, cuma susah, tidak mudah kan? Tidak mudah begitu nak bayangkan kita sholat terakhir itu. Mulai bayang, kaki gini kamu mati, laki-laki. Ada banyak kayak anak udah kemana ya? Karena kualitas kita harus seperti itu. Sepanjang yang saya tahu itu sekolah. Kalau di pondok itu jadi bahan untuk latihan muhadharah itu. Iman itu dia kata Aisyah radhiyallahu anha asal tiga kata tapi itu tidak salah karena ayat Quran itu mengatakan apa namanya? Wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah yang Allah anugerahkan kepadamu. Wabtaghi fima ataka Allah wa la tansa nasibaka minad dunya. Darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah anugerahkan apapun kepada kita, pakai untuk mencari darul akhirah, rumah akhirat. Dari surga Allah. Wala tansa, tapi jangan lagi nasibaka minad dunia. Dunia ambil. Jadi Islam itu proporsional. Saya ingat karena pertanyaan itu ada apa namanya pelajaran dari Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apa pelajaran dalam apa namanya yang dia ucapkan? Iradatuka tajri ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab min asy-syahwatil khafiyyah wa iradatuka al asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tajri inhitatun min al-himmatil 'aliyah. Kurang lebih baik maknanya. Kalau kita bisa dijadikan oleh Allah orang yang melakukan usaha-usaha lahiriah, misalnya aku pegawai, punya istri, punya anak, bekerja untuk memberi nafkah anak, istri, memberi nafkah keluarga yang lain. Lalu kemudian muncul dalam hati, kalau mau naik iklan tak pacak khusus aku bisa, tak pacak banyak aku dibaca. Sudahlah berhenti pegawai. Pokoknya aku nak ngaji, aku nak sembahyang baik. Nah yang seperti itu kata Ibnu Athaillah itu adalah minas syahwatil khafiyah, itu syahwat, itu nafsu yang tersembunyi. Maka jangan kalau kita sudah diberikan oleh Allah kesempatan untuk kasar melakukan usaha zahir, usaha lahiriah, maka nikmati itu. Kerja kita itu adalah ibadah. Orang yang mungkin tidak seperti itu, mungkin ibadahnya dengan membanyak baca tasbih, salah-salah ini baca tasbih. Kursi paling kali, nah makin 1000. Banyak yang baca. Memang ada kan pikiran baca. Nah, orang-orang yang punya kewajiban memenuhi nafkah keluarganya, maka kerjanya itu adalah tasbihnya dia, itu tahlilnya dia, itu tahlilnya dia. Selagi kerjanya halal diniatkan ibadah kepada Allah, maka itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama orang yang diberikan oleh Allah apa namanya kemuliaan untuk jadi kiai misalnya. Dia menguasai disiplin ilmu tafsir, ilmu hadis, fikih, tasawuf, semua dia kuasai. Ilmu alat, nahwu, sarf dan segala macam, nanti segala macam itu dikuasai semua. Kok tiba-tiba kepengen, aku tak kalau mau jadi iklan banyak manfaat di masyarakat. Aku nak jadi pemborong jerama, nak jadi pemborong alat basis kiai. Nah, yang seperti itu kata Ibnu Athaillah itu termasuk kategori orang yang tercerabut dari himmah aliyah, dari posisi mulia tercerabut dia menjadi turun. Karena ada juga kan
mantan ustaz. Mantan ustaz. Dulu ustaz, sekarang jadi pemborong. Nah, kapan jadi pemborong itu banyak kan ini kan? Hanya pemborong yang masih hidup. Karena ya seperti itu, dunianya seperti itu. Maka dia menjadi tercerabut min himmatil aliyah, dapat dari himmah yang mulia. Maka itu ada yang ada cerita. Dan yang pertama, jadi itu apalah, tapi tidak tahu persisnya siapa. Kalau dulu sempat aku baca itu Imam Asy'ari juga. Dan merujuk ke referensinya. Pertanyaan yang kedua tadi tentang tafsir mimpi, apa mungkin? Kalau di sekali itu tafsir mimpi itu bahaya itu. Hubungannya dengan angkot, oke. Apa yang kata angkot, kejadian angkot, kalau mimpi ulo, nah itu biasanya pengalaman. Saya ingat dulu di dusun zaman SD masih, mungkin yang masih muda tidak ketemu dengan SD. Saya masih ketemu. Saking gilanya orang dengan itu, apapun mimpi orang asal terdengar pasti dimaknai. Mimpi apa ya? Ini, oh itu aku sekian. Saking kan hebatnya sampai berkata masuk waktu kerek. Begitu dikerek dia mau apa? Oh ini apa tinggi? Ada dikerek lagi, itu apa? Atau apa ada takwil mimpi istilahnya. Nabi Yusuf alaihissalam, kita pernah cerita itu lah. Nabi Yusuf diberikan oleh Allah kemuliaan, beliau punya kemampuan mentakwil mimpi. Itulah yang menjadi asbab beliau keluar dari penjara dan diangkat menjadi menteri pangan, perekonomian, mengurusi makan. Karena memang pada saat itu Mesir akan berhadapan dengan masa krisis pangan. Jadi beliau asbab dari kemampuan beliau mentakwil mimpi tadi jadi seperti salah satu keistimewaan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau juga adalah seorang yang ahli, diberi kemampuan oleh Allah dalam mentakwil mimpi. Apa mungkin itu masih ada? Saya yakin masih ada. Insya Allah ulama-ulama yang kasyafah yang dibukakan oleh Allah hatinya mutasyafah beliau itu diberi kemampuan biasanya untuk mentakwil mimpi. Tapi itu kemampuan yang khusus oleh itu, dan itu pasti berangkatnya dari kedekatannya kepada Allah, bukan ngarang-ngarang. Ada buku takbir mimpi kan dijual. Pernah jadi takbir mimpi tak begitu? Cuma ngarang-ngarang. Karena tapi simbol-simbol itu terkadang memang paten. Ini paten, bukan paten apa? Acek. Simbol ini melambangkan ini, simbol ini melambangkan ini. Jadi itu berangkat dari sejarah dari pengalaman. Tapi aku tidak tahu kalau di GTR itu tidak ada yang punya kemampuan ini. Kalau yang punya kemampuan mentakwil versi Tokyo itu banyak. Dusun-dusun banyak. Asal kita cerita mimpi pasti itu aku sekian. Kata aku ini. Jadi ada itu Ustaz, bukan sesuatu yang yang mustahil. Ada orang yang pernah untuk mentakwil mimpi. Tapi kalau aku ditanya tidak tahu. Aku tahunya mimpi itu. Mimpi itu ada yang begitu, ada yang hasrat yang tak tersalurkan. Pengen yang makan bakso pasti itu mimpi makan bakso itu hasrat itu, bukan tidak. Tapi kalau mimpi di sepertiga malam ujung itu biasanya banyak yang merupakan isyarat yang diberikan oleh Allah kepada kita, banyak benar. Tetapi sekali lagi mimpi itu standarnya mesti balik lagi kepada kaidah-kaidah agama. Kalau tak sesuai dengan kaidah agama yang betul. Berkali ini mudah-mudahan tidak ada lagi pertanyaan. Tidak usah puas akhirnya, jangan puas. Soal lagi kan? Tidak ada kan? Alhamdulillah tidak ada lagi pertanyaan. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan dalam ibadah dan diberikan istiqomah dalam ibadah.
Kita tutup di sini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah.